Masih bersama saya Rahayu Japar, pemirsa, dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Pencarian pendaki asal Jakarta yang hilang di Rinjani memasuki hari ke-7, keluarga berharap korban segera ditemukan. Seorang pria di Mataram diringkus polisi karena mengedarkan narkoba di lingkungan tempat tinggalnya. Komisi Pemilihan Umum Lombok Barat mulai menyortir logistik pemilihan kepala daerah. Puluhan petani di Dusun Setumbak, Desa Jelanti, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah mengeluhkan keterlambatan suplai air irigasi ke lahan mereka. Pasalnya sejak menanam padi 2 bulan lalu, para petani mengaku baru sekali mendapatkan suplai air. Akibatnya, lahan mereka mengering dan tanaman padi tidak tumbuh optimal, bahkan terancam mati. Meski telah menyedot air sebagai solusi sementara, namun hal itu tidak bisa mengairi seluruh area lahan. Ada 2 bulan dia mau ini? Ada. Berarti ini Ele mulai nanam. Nanin mau melaju ke dowo nanin mau. Nanti insya Allah baun kira-kiranya. Iya na malik datang ke mau mana malik mana pengen yang geru. Merespon hal itu, Pemda menyatakan suplai air tidak maksimal karena para petani melanggar pola tanam yang dianjurkan. Pihak GWS juga hadir yang menghitung berapa perkiraan volume air, berapa perkiraan hujan di tahun mendatang setiap musimnya itu sudah dipetakan semua. Sehingga kita berani menanam padi pada musim pertama sekian. Itu biasanya semua tanam padi, musim kedua sekian. Pemda berharap petani menaati pola tanam sesuai dengan kondisi wilayahnya agar pembagian air melalui saluran irigasi dapat dinikmati secara bergilir. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Seorang pria bernama Ali, berusia 42 tahun, diringkus aparat Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena diduga berbisnis narkotika di lingkungan tempat tinggalnya. Tersangka ditangkap di rumahnya di Dusun Karangkelo, Kelurahan Monjok Baru, diduga saat menunggu pelanggannya. Polisi menyita paket hemat narkoba seberat 1,81 gram sabu-sabu dan ponsel sebagai barang bukti kejahatan. Penangkapan Ali atas hasil pengembangan kasus narkotika dari tersangka lain bernama Agam yang telah ditangkap sebelumnya. Tersangka merupakan residivis yang baru keluar penjara dan pemakai aktif yang dikuatkan dengan hasil tes urin yang positif. Pada saat kami menggerebek rumah saudara AA, yang bersangkutan mengetahui dan sempat melempar barang bukti berupa beberapa poket sabu-sabu dari dalam kamarnya melalui ventilasi kamar, dan setelah dilakukan penggeledahan bersama dengan kadus tempat ditemukan beberapa poket sabu-sabu di sekitar tembok dari kamar yang bersangkutan. Tersangka mengaku memiliki narkoba untuk dikonsumsi sendiri. Oke, berapa kamu beli di sana? Itu berapa gram? 2 gram, 2.500.000. Berarti hitungan per gram berapa? 1.200.000. Harga 1 gramnya gitu. Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Wanita berinisial N berusia 46 tahun diringkus petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram karena diduga terlibat tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Tersangka ditangkap di rumahnya di Kecamatan Batu Keliang atas laporan korban yang tertipu janji manisnya. Polisi menyita kwitansi pembayaran calon pekerja migran Indonesia, ponsel, buku tabungan, dan kartu ATM sebagai barang bukti.
Tersangka mengiming-imingi korban bekerja di sebuah restoran di negara Kuwait dengan membayar ongkos keberangkatan puluhan juta rupiah. Namun sudah menunggu lebih dari 1 tahun, korban tidak kunjung berangkat dan tersangka juga selalu menghindar jika diminta untuk mengembalikan uang yang telah disetorkan. Miman bisa memperkerjakan orang ke luar negeri, namun dengan syarat, ketentuan, dan alur yang ilegal, bukan legal. Tidak menggunakan perusahaan dalam hal ini, yang biasa melalui P3MI atau Disnaker, tapi yang bersangkutan mandiri lah. Nah, itu pun visanya visa kunjungan, itu yang batas waktu hanya 1 bulan di negara luar. Nah, setelah itu memang harus balik lagi memperpanjang visa. Cuman itu sebagai pintu masuk mereka lah untuk bekerja di luar negeri. Tersangka dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman hukuman 15 tahun atau denda 600 juta rupiah. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Lombok Tengah menetapkan kawasan steril pemasangan alat peraga kampanye APK pada pemilihan kepala daerah Pilkada serentak tahun 2024. Lokasi pemasangan APK yang dilarang diantaranya di tempat ibadah, fasilitas kesehatan, kawasan pendidikan, gedung pemerintah, taman kota, tiang listrik, dan pohon perindang jalan. KPU meminta paslon atau tim sukses memasang APK di lokasi yang disepakati dengan mempertimbangkan kenyamanan warga. Pemasangan APK juga harus mempertimbangkan etika dan keindahan kota serta tidak menghalangi jarak pandang dan mengganggu kenyamanan pengendara. APK itu kita sudah tentukan titiknya di 12 kecamatan sesuai dengan referensi dari pelaksanaan pemilu kemarin. Nah, hanya saja kita tekankan sesuai dengan yang dilarang, bahwa yang dilarang itu misalkan pemasangan APK di tempat ibadah, fasilitas umum, terus fasilitas pendidikan. Nah, itu yang kita larang. Sementara Bawaslu mengimbau paslon agar segera menurunkan APK yang terpasang di area terlarang. Titik pemasangan secara umum itu pohon, tempat ibadah, sarana fasilitas pemerintah. Nah, secara umum di situ. Dan juga untuk bahan kampanye, penempelan bahan kampanye, jalan-jalan protokol juga tidak boleh. Tapi teman kita ada itu. Ada, sampai saat ini ada. Masih banyak ya. Masih. Bawaslu berjanji akan menertibkan APK yang masih terpasang dan tidak mengindahkan aturan yang disepakati. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.